Saya kasih bocoran sebelum memulai video ini. Vivo X Fold 3 Pro ini adalah produk yang sangat-sangat bagus dan sudah benar-benar matang. Nggak seperti smartphone Fold sebelumnya yang masih terasa tambal sulam di setiap generasi perilisannya. Tapi ini adalah produk final yang well done. Bukan medium well, apalagi medium rare. Akhirnya setelah sekian lama, ada versi terbaik dari sebuah smartphone foldable. Yang bikin Vivo X Fold 3 Pro ini sangat menarik di impresi pertama adalah desainnya yang tipis dan ringan banget buat sebuah smartphone foldable. Coba lihat ketipisannya ini cuma 5,2 mm aja kalau dibuka, dan kalau ditutup cuma 11,2 mm aja, dan bobotnya cuma 236 gram. Untuk sekarang, ini termasuk salah satu foldable yang paling ringan. Experience-nya jadi terasa compact dan nyaman banget di genggaman tangan sih ini. Seakan-akan Vivo X Fold 3 Pro ini menambal semua kekurangan yang ada di seri-seri pendahulu, bahkan foldable dari brand lain juga. Mulai dari desain tipis dan ringannya, dan durability bodinya yang sekarang udah pakai Armor architecture. Cover screen-nya pakai Armor Glass yang udah dapat sertifikasi SGS 5 Star Glass Drop Resistance dengan ketahanan jatuh yang meningkat hingga 11 kali lipat. Armor back cover-nya pakai UPE fiber plus glass fiber, dan engsel ini sekarang udah jadi jauh lebih durable lagi karena pakai material carbon fiber dengan berat cuma 14,98 gram. Sudah tested di UV rain lens sampai 500.000 kali buka tutup plus sertifikasi water resistant IPX8 juga. Jadi bukan cuma tipis saja, tapi material, body, dan struktur engsel ini sekarang semuanya udah jauh lebih tangguh. Selain body dan desainnya, durability baterainya ini menurut saya juga termasuk sangat memuaskan buat sebuah foldable phone. Karena memang jadi terasa awet banget. Jujur lebih awet dibanding foldable brand lain yang selama ini udah pernah kita pakai. Baterainya pakai desain dual battery dengan equivalent 5700 mAh battery dengan 100 watt flash charge yang cuma butuh waktu sekitar 40 menitan aja buat charging sampai 100%. Terus kalau kita buka gini, bisa dilihat garis lipatan displaynya ini juga udah makin nggak terlihat lagi. Bener-bener terasa flat dan nyaman banget dilihat. Luas displaynya 8,03 inch AMOLED i7. Kemudian untuk cover displaynya sendiri size-nya 6,53 inch. Refresh rate 120Hz, P3 color gamut, dan udah support HDR10+. Bahkan Dolby Vision display juga. Itu karena peak brightness-nya yang nyampe 4500 nits. Jadi kalau dipakai buat nonton konten-konten HDR, gambarnya terasa nyata banget. Dan buat dipakai di outdoors yang bolong juga masih cerah banget displaynya. Kalau kita pakai di kondisi gelap juga display LTPO80-nya ini aman dan nyaman banget. Pakai V Frame Rate Management System dan 1Hz Always On Display. Jadi refresh rate-nya adaptif sesuai penggunaan, bikin baterainya juga jadi jauh lebih awet. Dengan display seluas dan sebaik ini, buat kebutuhan browsing apalagi entertainment jelas no complaint sama sekali. Asik banget. Secara fotografi, Vivo X Fold 3 Pro juga dibekali dengan setup kamera yang sangat bagus. Bisa dibilang identik dengan fitur-fitur keren yang ada di Vivo X100 series, dengan setup triple rear camera dan 32 megapiksel front camera. Kualitas 50 megapiksel VCS True Color main kameranya sangat bagus dengan dynamic range yang sangat luas. Image clarity-nya tajam sekali dengan fokus ke subjek yang hampir selalu tepat. Menurut Vivo, ini adalah versi upgrade dari Vivo Camera Bionic Spectrum dengan peningkatan reproduksi warna yang lebih baik, khususnya di kondisi low light, dan diklaim lebih tangguh menghilangkan noise. Seperti yang bisa kita lihat, memang kualitasnya di kondisi low light sangat-sangat baik. Bahkan tanpa menggunakan mode malam juga detail tampil sangat jelas. Warna masih akurat dan memang hampir nggak terlihat adanya noise sama sekali. Keren banget. Selain itu kalau kita perhatikan lampu-lampu yang terang sekalipun sama sekali nggak terlihat ghosting, halo maupun flare di sekitar cahayanya karena adanya Zeiss T-Star Coating. Tapi jika kita ingin kualitas dengan detail dan rentang dinamis yang lebih baik lagi, serta warna yang lebih akurat, bisa kita aktifin night mode-nya. Meskipun baru terasa banget diferensiasinya, khususnya di kondisi-kondisi pencahayaan yang gelap banget. Zeiss telephoto camera 64 megapiksel ini punya ukuran lensa setengah inch dengan 3 kali optical zoom dan 100 kali digital zoom. Yang ternyata kualitasnya juga tampil sangat baik. Ini kita testing buat take mulai dari wide, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, 50 kali, sampai 100 kalinya pun kualitasnya masih sangat stabil dan terjaga bagusnya. Cuma resolusinya aja yang mulai menurun ketika kita zoom di atas 50 kali, tapi udah termasuk sangat bagus. Nggak heran dengan lensa telefoto sebaik ini, kalau kita jepret buat foto-foto makro juga hasilnya bisa se-epic ini. Nggak cuma itu, Vivo kini juga punya fitur baru buat kalian yang suka motret sunrise atau sunset, yaitu telefoto sunshot.
Sesilau apapun matahari yang nampak bakal tercapture dengan sangat baik. Warnanya benar-benar tampil seperti aslinya, warm dan natural. Tapi sama sekali nggak ada halo maupun flare. Cakep banget. Selain itu yang paling menarik lagi, mode portraitnya punya Zeiss Multifocal Portrait dengan variasi yang sangat banyak. Mulai dari 24mm, 35mm, 50mm, 85mm, dan 100mm. Benar-benar berasa bahwa banyak lensa dengan pilihan focal length sebanyak ini. Hampir semua kebutuhan portrait fotografi bisa terakomodir dengan baik. Di mode ultra wide angle kameranya juga detailnya masih sangat baik karena memang punya resolusi 50 megapiksel. Untuk kondisi low light dan backlight juga HDR-nya masih tampil dengan baik. Cuma memang rentang dinamisnya tentu saja nggak seluas main kameranya. Dan ini kualitas front kameranya. Masih tampil sangat baik dan seimbang dengan kualitas rear kameranya. Angle juga cukup luas dengan skin tone yang cukup akurat juga. Cuma sayang satu hal aja di mode perekaman kamera depannya ini, karena masih mentok di resolusi 1080p 30 fps saja. Meskipun memang kualitasnya masih cukup baik sih, tapi agak nanggung aja rasanya karena kamera belakangnya terlalu superior, bahkan bisa recording sampai resolusi 8K. Tapi mungkin juga pertimbangannya adalah karena ini desain ala foldable, kita jadi bisa selfie video recording pakai kamera belakangnya seperti ini. Tentu dengan kualitas yang sangat baik, khususnya favorit saya di mode 4K 60 fps-nya, yang tampil dengan autofocus yang bagus dan movement yang sangat-sangat stabil meskipun kita nggak mengaktifkan mode stabilisasinya sama sekali. Fix kalau urusan video recordingnya, Vivo X Fold 3 Pro ini sangatlah memuaskan dan nyaman banget dipakai. Yang menarik dengan desain ala foldable-nya ini, selain buat selfie dan vlogging, sebagai content creator kita bisa juga pakai multi-scenario hover camera. Misalnya buat shoot 4K timelapse tinggal taruh aja kayak gini, fungsinya udah mumpuni layaknya pakai tripod. Kemudian buat posisi rendah di bawah pinggang juga kameranya ini fleksibel buat ditaruh di posisi-posisi yang sulit. Jadi terasa lebih fleksibel banget buat take gambarnya. Ditambah mode 4K cinematic portrait videonya ini juga keren banget buat para content creator. Karena punya banyak style dengan efek-efek dramatis dengan 6 template yang berbeda. Mulai dari bokehnya, rasio layar, hingga color LUTs. Kalau favorit saya pribadi suka menggunakan Classic Movie dan Hong Kong Night karena dapat banget konsep sinematiknya ditambah aspek rasio ala sinema 2,39 banding 1. Mantap! Keindahan yang dihasilkan oleh mode 4K Cinematic Portrait video ini juga nggak lepas dari campur tangan Vivo V3 chip dengan Fit System Second Generation, sekaligus mengatur efisiensi dayanya hingga 30% lebih baik. Vivo X3 Fold Pro ini menggunakan Vantage OS yang lebih advance dan sangat-sangat mendukung produktivitas, mulai dari fleksibilitas tampilan UI-nya, multitasking layar untuk berbagai kombinasi kebutuhan dengan layar lega 8 inch-nya, privacy dan security yang jauh lebih aman. Bisa link to Windows juga, dan yang paling menarik di sini terdapat 3 fitur memanfaatkan AI. Pertama ada AI Note Assist. Buat kalian yang suka bikin skrip di Notes, cuma dengan sekali pencet aja AI akan mengorganisir materi yang udah kita tuangin dalam tulisan secara cepat dan jauh lebih terstruktur. Jadi enak banget kalau buat kalian yang perlu bikin presentasi di kuliah atau kerjaan kantor. Kedua ada AI Transcript Assist. Cukup recording audio yang kalian mau, kemudian tinggal satu klik ini aja secara otomatis file suara itu akan jadi sebuah transkrip dalam waktu yang singkat. Sangat praktis. Dan ketiga, ada AI Global Translation. Sesuai namanya, buat melakukan translasi bahasa yang tampil di layar, kita nggak lagi repot-repot copy-paste ke Google Translate lagi. Tinggal klik ini aja, otomatis AI akan melakukan translasi dengan instan. Yang gahar, dengan bodi setipis dan seringan ini, tapi Vivo X3 Fold menyimpan tenaga yang sangat powerful dengan Snapdragon 8 Gen 3-nya. 16GB plus 16GB extended RAM bertipe LPDDR5X, serta internal storage 512GB UFS 4.0 dengan skor Antutu tembus di atas 2 juta. Mantap. Dan ini hasil tes benchmark lainnya yang rata-rata memang mendapatkan nilai yang memuaskan. Dengan dapur pacu seperti ini, memang untuk produktivitas dan daily driver saya akui Vivo X Fold 3 Pro ini punya efisiensi daya yang sangat bagus. Tapi bagaimana performa dan durability-nya ketika kita geber buat main game yang berat? Game pertama PUBG Mobile, setting grafik kita mainkan di Ultra HDR Ultra. Rata-rata FPS-nya terasa stabil di 120 fps, sangat smooth dan jarang sekali frame drop. Dan yang paling menyenangkan tentu saja dimainkan di layar 8 inch yang luas serasa main di tablet Android. Setelah 30 menit bermain, temperatur maksimalnya hanya di 42 derajat Celcius dengan penurunan kapasitas baterai 10% aja. Game kedua, Genshin Impact, kita mainkan di setting grafik highest 60 fps. Ternyata rata-rata FPS-nya juga stabil berada di angka 60 fps dengan sangat smooth dan terasa ringan.
Bahkan setelah 30 menit bermain, temperatur tertingginya juga cuma mentok di 41 derajat Celcius saja, dengan penurunan kapasitas baterai hanya 11%. Padahal ini kita geber di settingan tertinggi rata kanan. Jujur efisiensi daya dan temperaturnya sangat-sangat baik sekali sih ini buat sebuah smartphone yang punya bodi setipis ini. Overall setelah saya geber dapur pacunya ke level tertinggi selama lebih dari 2 jam, Vivo X Fold 3 Pro ini benar-benar menunjukkan performa terbaiknya dan mematahkan mitos kalau foldable phone itu boros dan panas. Performa dan durability-nya saya akui sangat bagus sekali. Apalagi jika mengingat bodinya yang tipis ini membuat saya makin kagum. Oke, kesimpulannya. Setelah melalui serangkaian tes yang panjang dan experience selama seminggu lebih, bisa saya bilang Vivo X Fold 3 Pro ini sangat-sangat recommended buat kalian yang memang mencari smartphone lipat. Vivo X Fold 3 Pro ini menambal semua kekurangan yang pernah ada di smartphone foldable manapun sebelumnya, bahkan mematahkan mitos-mitos negatif mengenai foldable phone sebelumnya. Desain yang estetik, tipis dan ringan dapat. Durability body yang tangguh dapat. Baterainya awet banget, performa dapur pacunya kenceng banget tapi sama sekali nggak panas dan boros daya. Ditambah kekuatan flagship fotografi dengan paket yang sangat lengkap. Hampir semua aspeknya overkill dan sangat memuaskan. Mungkin pertimbangannya hanya di harganya aja yang memang nggak disangkal cukup tinggi. Tapi dengan semua fitur dan kualitas yang kita dapat, menurut saya sih ini masih tetap sangat worth it. Salut untuk Vivo karena ini adalah produk yang sangat bagus. Saya Vian, see you in the next videos.